catatan saya, ibu saja tidak sedang meminjamkan uang kepada jamaah ya bu? Enggak, akadnya untuk Investasi ya, bukan minjamin uang ya bu? Bukan minjamin uang ya. Kalau minjamin uang sih enak aja, 10 tahun dipulangkan uang ibu selesai ya bu? Iya, saya juga nggak mau bunga kan. Iya. Kalau minjem bunga kan ngeri pakai bunga. Betul, kalau minjam kan. Tapi ini investasi ada hitungan-hitungan. Ada hitungan bagi hasil, ada laporannya. Minimal ada laporan keuangan. Iya, dia nggak pernah ngasih laporan. Sama sekali, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salid Al-Walid. Oke, sekitar kurang lebih 5 hari ini kita kembali tidak mengupload karena merayakan hari besar umat Islam, Idul Adha ya. Kita juga membantu warga sekitar untuk pemotongan hewan kurban dan banyak hal. Kemudian beberapa hari ini juga saya tidak enak badan. Sekaligus ini saya menjawab dari teman-teman yang menanyakan mengenai bukunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena qadarullah sampai hari ini belum sempat saya kirim ya teman-teman. Jadi tidak terkendala di kurirnya, tapi memang bukunya belum saya kirim. Insya Allah besok saya pastikan, saya usahakan untuk saya segera mengirimkan bukunya. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan pengirimnya ini sampai 2 minggu teman-teman. Mohon maaf yang sekali lagi karena itu sesuatu yang tidak disengajai. Karena banyak kesibukan belakangan ini yang saya lakukan gitu. Oke teman-teman, di sini ada video dari Thaibah TV. Nanti saya tampilkan link sumbernya di deskripsi video ini. Mohon teman-teman untuk bantu di like dan di subscribe videonya, didukung perjuangan Pak Darso dan teman-teman advokat lainnya dalam memperjuangkan agar hak-hak dari para korban ini dikembalikan. Judulnya ini diupload beberapa jam yang lalu ya. Diduga punya uang triliunan, mengapa Yusuf Mansur sulit bayar karyawannya? Ini sebentar, ini ada bukan yang itu, ini yang paling baru. Lagi, investor patungan usaha akan gugat Yusuf Mansur. Ini 11 Juli ya. Kalau yang tadi itu video kemarin dan kita juga sudah upload ya. Investor patungan usaha tidak meminjamkan uangnya kepada Jam'an atau Yusuf Mansur, melainkan investasi. Karena itu mereka menuntut laporan penggunaan uang mereka, baik untung maupun rugi. Jadi Jam'an itu jangan kira dengan mengembalikan uang pokok investasi lalu menganggap urusan selesai. Karena itu Jam'an kembali akan digugat soal investasi patungan usaha ini lagi. Hashtag Yusuf Mansur. Oke, di sini sebelum saya masuk atau sebelum kita simak videonya bersama-sama, penuturan dari korban langsung ya. Kemarin, sekitar 5 hari yang lalu, setelah saya mengupload video boykot usaha atau bisnis dari Yusuf Mansur, salah satunya adalah Stick and Seek, warung Stick and Seek, jika beliau tidak punya etiket baik untuk mengembalikan hak-hak dari para investor ini. Kemudian muncul beberapa komen yang semuanya sama. Saya cek juga di Jia TV juga ada komentar tersebut. Komentarnya seperti ini, sama persis komentarnya. Saya bacakan, nanti juga saya akan tampilkan di video ini. Kepada pemilik channel ini, selama ini Ustadz Yusuf Mansur diam. Selama ini kami jamaah dan wali santri pesantren Darul Quran diam. Dengan konten Anda serta channel-channel lain yang kami duga kuat bekerja sama serta satu jaringan dengan saudara yang selalu melakukan penggiringan opini, katanya penggiringan opini ya. Membuat cerita hoax. Bahkan mengedit video kiai kami serta menyatakan bahwa kiai kami bersalah, walaupun sampai detik ini belum ada keputusan di pengadilan manapun di Indonesia yang menyatakan guru kami Ustadz Yusuf Mansur bersalah. Kalian membuat opini, menampilkan narasumber yang belum tentu benar kesaksiannya. Kalian menggeruduk rumah UYM, kami diam dan tidak membalas. Kesabaran ini ada batasnya. Kami jamaah UYM dan wali santri pesantren Darul Quran akan mendukung dan meminta Kiai Yusuf Mansur untuk melaporkan semua channel atau orang-orang yang sudah memberikan keterangan palsu untuk segera dilaporkan di pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan serta membuktikan konten-konten atau kesaksian yang kalian berikan di pengadilan nanti. Dan kalian harus dan pasti mempertanggungjawabkan semuanya karena guru kami adalah seorang tauladan yang taat pada hukum, siap mengikuti proses hukum serta pastinya siap mengambil langkah hukum untuk menjaga martabat pesantren serta seluruh jemaahnya. Kurang lebih seperti itu, kutipan komentarnya cukup panjang dan ini ada beberapa komentar seperti ini. Di channel saya sudah pin biar teman-teman lihat. Jadi dia mengatakan akan melaporkan channel-channel yang mengunggah mengenai Yusuf Mansur gitu. Di sini ada komentar balasan di bawahnya, ini ada sekitar 7 balasan.
Hadeh, buka mata dan hati kalian ya. Di bawahnya lagi ada balasan lagi. Makanya bayar hutang YM gitu aja kok susah amat. Salah sendiri YM nggak niat bayar, wajar aja yang punya uang menagih. Jika YM sudah bayar, selesai sudah masalahnya. Kalau tetap nggak niat bayar dan bahkan menipu dengan mengaku nggak pernah hutang, bahkan bilang fitnah, itu masalah besar bro, nggak layak dibela itu YM. Maksud saya begini teman-teman, saya sudah sering ngomong dan saya sudah sering bahas masalah ini, bahwa kasus ini, masalah ini, keruwetan masalah ini, saya pikir sudah sejak lama teman-teman. Dari banyak korban yang diwawancara oleh Pak Darso mengatakan masalah ini bukan dari kemarin, bukan dari bulan-bulan kemarin. Bahkan ada yang mengatakan masalahnya sudah dari 2014, ada yang dari 2012 sejak dia investasi, kemudian dia tidak mendapatkan informasi apa-apa mengenai perkembangan bisnis di mana dia menginvestasikan uangnya di situ gitu. Dan korban tidak tahu menyuarakan suaranya kemana, mau menyuarakan aspirasinya kemana teman-teman. Jadi mohon maaf kalau kasus ini sudah terlanjur mencuat ke media gitu. Dan terus terang bukan cuma media YouTube saja yang memberitakan ini. Dan wallahi, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, apapun yang Anda lakukan untuk membungkam kami, saya katakan itu sia-sia teman. Sia-sia, karena bismillahirrahmanirrahim kita akan terus bersama berjuang, memperjuangkan hak-hak dari para korban. Saya tidak ada obrolan apa-apa dengan para korban. Jika hak dari para korban sudah dikembalikan, saya berhenti. Dan saya tidak ada kesepakatan apa-apa, demi Allah, dengan para korban tidak ada. Tidak ada secuil pun apa-apa yang saya harapkan dari mereka. Tidak ada teman-teman. Dan yang membahas masalah ngonten, saya sudah bilang berkali-kali, saya bisa saja membahas konten lain selain Yusuf Mansur. Toh sejak Cahaya Islam ini, akun Cahaya Islam ini dibuat, juga tidak melulu membahas Yusuf Mansur. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu juga tidak mengenai Yusuf Mansur gitu. Baru beberapa bulan ini, belakangan ini, 10 bulan belakang ini saya fokus karena tidak asal membuat konten, tapi saya ingin masalah ini sampai clear dan selesai, se-clear-clearnya gitu loh teman-teman. Makanya kemudian saya terus-menerus membahas konten ini gitu. Kalau dibilang saya cuma konten ngejar AdSense, bukankah kemarin-kemarin itu banyak yang lebih viral daripada sekedar Yusuf Mansur? Tapi kenapa saya tidak bahas? Justru itu yang teman-teman harus pikirkan, saya tidak sekedar konten. Kalau saya sekedar konten, saya cari yang viral, saya bahas. Biar ikut pansus gitu, biar ikut naik gitu. Biar ikut naik, algoritma kata kunci saya biar ikut naik. Dikira saya juga paham gitu loh, cara kerja media sosial atau YouTube gitu. Kita bahas yang viral, insya Allah akun kita akan naik gitu. Tapi saya sudah bilang kepada teman-teman, saya fokus selama kasus Yusuf Mansur ini belum clear, investasi para investor ini belum clear, saya akan terus-menerus membahas konten mengenai investor-investor yang menuntut haknya dikembalikan gitu. Jadi pikirannya jangan dibalik-balik teman-teman. Jangan dikira kemudian kita hanya mengejar AdSense karena selalu membuat konten Yusuf Mansur. Apakah konten Yusuf Mansur belakangan ini di channel saya naik? Tentu tidak. Masih banyak yang lain yang lebih viral. Tentu teman-teman tahu kan berita-berita yang viral belakangan ini. Tapi kenapa saya tidak bahas? Justru di situ teman-teman harus pahami bahwa saya tidak hanya sekedar konten. Tapi yang lebih utama dari masalah ini adalah saya ingin masalah ini selesai. Mau ramai dengan tidak, saya akan tetap membahas masalah ini. Saya akan tetap memberitakan kepada teman-teman yang setia mengikuti masalah ini sampai insya Allah bisa selesai dengan se-clear-clearnya teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Ini kita simak bersama video korban yang baru diwawancara oleh Pak Darso Arif pertanggal 11 Juli 2022. Ini baru kemarin ya. Kita simak bersama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 11 Juli 2022 dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV, masih dalam hari tasyrik, saudara-saudara. Saya bertemu dengan Ibu Saja namanya. Ibu Saja. Ibu Saja ini adalah investor patungan usaha yang tinggal tidak jauh dari rumahnya Jam'an Nur Khatib Mansur, tepatnya di Bilangan Urujami, Jakarta Selatan. Saudara-saudara, Jam'an pernah sesumbar di media sosial, di channel YouTube miliknya, bahwa dia telah mengembalikan uang dari 2.000 investor patungan usaha. Saya meragukan itu dan pernah menantang dia untuk sama-sama kita membuka data tersebut.
Jam'an, jika benar-benar Anda ini telah mau ada sedikit keinginan untuk berbaik hati, mau kembalikan uang para investor patungan usaha, dan jika benar Anda ini orang yang amanah, tentunya Anda mudah mendapatkan alamat Ibu Saja ini. Kenapa? Karena ibu ini sejak dia mendaftar ikut patungan usaha, sejak dia mentransfer uang, dan sejak dia menerima sertifikat patungan usaha itu, dia tidak pernah pindah rumah. Alamatnya tetap, dan rekening banknya juga tidak berubah. Jadi kalau memang Anda itu amanah, punya administrasi yang baik, dan bisa bertanggung jawab, tentunya Ibu Saja ini tidak susah Anda temukan. Saudara-saudara, perlu Pak Jam'an ini camkan bahwa para investor patungan usaha itu tidak sedang meminjamkan uang kepada Anda gitu. Mereka berinvestasi. Jadi Anda itu jangan berpikir kalau sudah kembalikan uang para investor sebesar 10 juta atau sebesar 12 juta, terus urusan Anda menjadi selesai. Tidak, mereka sedang berinvestasi dengan Anda. Yang mereka butuhkan minimal ada laporan penggunaan uang tersebut, rugi labanya dan lain sebagainya. Jadi para pemuja Jam'an yang mengatakan bahwa Jam'an itu seorang kiai, seorang ulama, tentunya dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dia harus menjunjung tinggi sifat amanah, dia harus menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Jadi kalau sudah seperti ini, apa yang disesalkan oleh Ibu Saja ini adalah apa yang dirasakan oleh semua investor patungan usaha. Saudara-saudara, Ibu Saja ini akhirnya menandatangani kuasanya kepada salah satu lawyer di Jakarta yang akan mengadvokasi ini, akan menggugat Jam'an. Jadi Anda akan menghadapi lagi gugatan dari peserta patungan usaha. Saudara-saudara, tidak lama lagi Jam'an akan mendapat sebuah somasi lagi. Ada sebuah kasus baru lagi yang timbul dan akan disomasi lagi, dan jika somasi itu tidak diindahkan, maka akan berlanjut ke ranah hukum, ke meja hijau. Apa masalahnya? Nanti ikuti video saya pada tayangan-tayangan berikutnya. Saudara-saudara, berikut kita saksikan bersama perbincangan saya dengan Ibu Saja ini. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Dan saya menunggu informasi dan lain-lainnya di nomor HP, nomor WhatsApp yang saya sertakan di sini. Yang belum melakukan subscribe, ya tetap diharap untuk melakukan subscribe. Demikian pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin tanggal 11 Juli, saya bertandang di rumahnya Ibu Saja di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Ibu Saja ini adalah salah satu dari sekian banyak orang peserta atau investor patungan usahanya Jam'an Nur Khotib Mansur. Kita mau tanya-tanya dengan Ibu Saja soal sejauh mana pengalaman Ibu Saja berinvestasi dengan Jam'an, khususnya patungan usaha, dan apa saja usaha Bu Saja untuk mendapatkan kembali hak-haknya dari Jam'an, dan juga apa harapan-harapan dari Bu Saja. Bu Saja, terima kasih banyak saya sudah terima. Bu Saja ini ikut patungan usaha tahun berapa itu, Bu? 2012. 2012. Iya. Ibu gimana bisa ikut? Dia di TV atau gimana waktu itu sehingga Ibu tertarik dan ikut? Lihat dari mana ya? Saya kan dulu ada ikut yang suka Darul Quran atau apa, dari situ kayak dari email kalau nggak salah. Dari email ya? Oh. Bu Yusuf Mansur kan bilang bahwa dia telah mengembalikan 2.000 orang pemegang atau investor patungan usaha. Ibu termasuk yang dikembalikan apa enggak? Belum. Belum ya? Oh, dia malah janjiin kalau mau membalikannya hanya plus 1 juta dari nominal yang saya keluarkan. Itu Ibu bisa, siapa yang hubungi Ibu? Atau lewat WhatsApp? WhatsApp? Karyawannya. Karyawannya? Orang yang mengaku sebagai karyawannya? Iya, karyawan. Ibu dapat nomor orang itu dari mana, Bu? Dari PPA.
PPPA. PPPA yang suka minta sumbangan atau apa. Oh, orang itu kesini, orang Enggak, PPPA. lewat WhatsApp. Oh, jadi ada iklan atau ada informasi soal PPPA situ. Dari situlah ibu mendapatkan nomor itu. Iya. Terus ibu menghubungi orang itu minta kembali. Iya. Ibu mintanya gimana bu caranya? Saya minta bagi hasilnya. Itu kapan itu bu? Ibu Ya, mulai- udah lama ya, tapi berhenti itu saya ulang lagi mungkin dari tahun 2000 berapa ya, sejak saya dengar kabar itu nggak berjalan lagi kan penipuan apa. Nah itu saya langsung WA nyari ke nomor itu. Terus yang Nih teman-teman perlu garis bawahi ya, bahwa di sini dia sudah menghubungi. Dia sudah menghubungi dan mendapat balasan bahwa bersiap atau bersedia untuk mengembalikan plus 1 juta dari modal awal atau pokok investasi gitu. Jadi yang saya mau tanyakan di sini kepada orang-orang yang saya pikir orang yang sama yang menanyakan bahwa cuma ngonten lah, korban belum tentu kebenaran. Ini gimana ini? Anda mau menjelaskan seperti apa ini? Ini dibalas ini yang dia bilang di mana di sini dia bilang bahwa nomor itu dia dapat dari orang-orang di PPPA. Teman-teman sudah tahu sendiri kan apa itu PPPA? Dan di sini juga dia bilang bahwa sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari WA chattingan terakhir gitu. Sementara dia chatting udah beberapa waktu yang lalu, sudah lama gitu. Artinya kalau masalah ini kita tidak up secara terus-menerus, maka orang-orang ini akan dicuekin gitu loh. Bagaimana ceritanya teman-teman? Jadi saya harap kepada orang-orang yang berkomentar seperti itu, gunakan hati nurani Anda gitu, gunakan hati nurani Anda. Jangan kita hidup di dunia ini cuma sementara kawan. Mau hidup 1000 tahun untuk menikmati harta itu. Saya pikir kita hidup sampai umur 70 tahun pun, di tahun ke-50 kita hidup, umur di 50 tahun umur kita. Harta yang sebanyak apapun kita tidak akan maksimal menikmatinya teman-teman. Tolong Anda pikirkan dengan hati nurani, mau sampai kapan kita hidup gitu. Jika yang kita pikirkan melulu tentang harta gitu. Pikirkan hak-hak orang ini. Saya sudah pernah bilang bahwa banyak ustadz yang mengatakan, karena saya bukan orang ahli agama ya, tapi banyak ustadz yang mungkin teman-teman juga paham gitu. Ketika hak-hak orang itu kita zolimi, kita ambil, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang tersebut memaafkan kita gitu. Dan orang tersebut masuk ke dalam golongan orang-orang yang bangkrut. Mau sebanyak apapun pahala yang Anda buat, nama baik yang Anda buat di dunia ini, ketika banyak orang yang Anda rugikan, ketika banyak hak orang yang Anda ambil, saya pikir Anda lebih tahu daripada saya masalah ilmu agama gitu. Jadi berhenti berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid ketika banyak orang yang Anda zolimi gitu. Bagaimana mungkin Allah tidak melihat kelakuan Anda gitu? Anda mau bersujud selama 500.000 tahun pun tidak akan berguna di mata Allah gitu. Ketika sesama makhluk Anda zolimi gitu. Bukannya saya menyepelekan ibadah, ritual ibadah seperti semacam sholat, puasa, apa segala macam. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah itu penting. Tapi menyayangi atau peduli terhadap sesama makhluk Allah, itu juga Allah cintai gitu. Rasulullah sendiri sudah bersabda gitu, bahwa orang-orang yang bangkrut adalah mereka yang datang di hadapan Allah membawa berbagai macam pahala. Pahala sholat, sedekah, zakat, haji, dan segala macam. Namun dia bangkrut karena banyak manusia atau makhluk Allah yang dia zolimi gitu. Saya pikir teman-teman harus, atau kita bersama harus mengetahui itu, jangan sampai kita lupa. Saya sekedar mengingatkan di sini, bukan menggurui teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor banyak sih saya hubungin. Banyak. Nah, yang menghubungi ibu itu, ibu masih ingat nggak namanya bu? Nggak ada namanya, saya Ibu Yuli apa sih? Iya. Oke, nomornya yang ibu saya yang dijanjikan akan kembalikan pokoknya. Iya, pokok beserta 1 juta. Jadi ibu investasinya, kalau boleh sertifikatnya? 10 juta. Oh ini ya, ibu saja ini ikut programnya 10 juta. Ibu ingat nggak waktu itu ibu mentransfer ke Yusuf Mansur ke rekening apa bu? BCA atau Bank Mandiri? Mungkin Bank Mandiri. Mungkin ya. Ya, saya Oke. lupa. Ini sertifikatnya ibu saja ya, ibu saja. Terus yang dijanjikan mau kembalikan pokoknya saja. Pokok beserta itu 1 juta. 1 juta. Ibu kan tidak sedang meminjamkan uang Tidak. pada dia kan? Saya akad pertamanya bukan meminjamkan uang, tapi bagi untuk Investasi. Iya, investasi. Harusnya ada bagi hasil. Ada bagi hasilnya. Atau nggak, seenggaknya kalau rugi ada laporan rugi laba. Ini nggak ada. Selama ini aja pernah nggak mencoba untuk datang ke PPPA atau ke tempatnya Yusuf Mansur atau ke kantornya untuk mempertanyakan
nasib uang ibu selama ini? Pernah nggak ibu datang? Atau iseng-iseng datang ke hotelnya lihat gitu? Oh, belum. Belum ya? Saya lewat WA-nya tanggapannya kurang ini, jadi nggak yakin untuk datang ke sana nanti gitu. bertemu siapa kan nggak jelas. Nggak jelas juga ya? Nah, ibu yang ibu hubungi berapa orang bu yang atau di WA ada berapa orang ini, ada yang di banyak ya? Dan nomor-nomor itu ibu dapat dari brosur-brosur dari email, PPPA itu ya? Email gitu juga ya? Karena kan mereka minta sedekah atau apa kan. Terus saya tanya, nomornya dikasih gitu lewat situ. Nah, dan lewat mereka lah ibu. Iya. Ibu. Sebenarnya yang ibu minta itu adalah bagi hasilnya. Bagi hasil. Tapi ini kan sudah jatuh tempo ya, harusnya kan uang ibu dikembalikan plus bagi hasilnya. Bagi hasil, iya. Bu, selama ini ibu pernah nggak dihubungi oleh pihak Yusuf Mansur atau pihak patungan usaha itu lewat email, telepon? Tidak, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah ya. Itu ibu masih simpan aja sertifikatnya selama ini ya, teman-teman ibu banyak yang sudah. Iya, kalau nggak duitnya hilang. Gaji belum ketahuan kan. Jadi kita kembali ke lebih awal lagi bu. Iya. Ibu sebenarnya tertarik ikut patungan usaha apa sih bu? Mau nyetorkan uang 10 juta waktu itu bu? Saya tertariknya kan mau mendirikan katanya buat hotel ya. Saya pikir kan wah lumayan kan bagi hasilnya. Terus percaya ya karena ustaz. Karena ustaz. Terkenal ya kan. Iya. Saya mana kepikiran. Akhirnya seperti ini ya bu? Iya. Itu dia bu. Masya Allah. Iya. Pasti kan invest pengen ada hasil ya. Iya. Kalau investasi ya harus minimal harus itu pasti ada hasilnya yang diinginkan, minimal ada laporannya bu ya. Terus sekarang kalau dia bilang rugi, ibu percaya nggak? Ya makanya laporannya mana dulu. Itu dia. Jadi dia nggak pernah buat kalau emang rugi, kenapa dia nggak buktiin kalau dia tuh rugi gitu? Iya. Dia nggak pernah kan? Iya betul. Ibu pernah nggak datang ke hotelnya, lihat hotelnya kayak apa? Nggak pernah ya. Terus yang ibu dengar cerita soal hotel itu apa bu? Yang ibu dengar bu? Soal hotel. Nah, yang sampai ke telinga waktu pertama kali dia rencana kan hotel itu kan buat umroh ya. Sekarang saya nggak tahu buat apa dipakai hotel itu. Ya, yang saya lihat sih buat umroh juga enggak, apalagi buat haji gitu. Bu, kira-kira apa ada kos-kosan di situ ya? Iya. Jadi hotel itu sebagian hotel itu dipakai untuk long stay. Artinya orang boleh tinggal di situ, menyewa situ selama sebulan, 2 bulan boleh. Nah, itu mereka nggak pernah ngasih tahu. Nggak pernah info kalau ada dipakai buat itu. Iya. Malah saya dengar katanya diwakafin ya. Nah itu dia bu. Jadi Yusuf Mansur ini berniat untuk mewakafkan hotel itu kepada Darul Quran, pesantren dia juga. Jadi dia mewakafkan untuk dia bu. Nggak kesepakatan. Nah harusnya kan kesepakatan para pemegang saham kan bu. Iya. Ibu tahu nggak sih satu itu kan ada 2 tower. Satu towernya lagi buat sekolahan. Ibu tahu nggak? Hotel City? Iya, hotel itu ada 2 tower. Satunya buat hotel, satunya lagi nggak tahu. Nggak tahu. Nah harusnya kan ibu tahu kan sebenarnya. Saya tahu. Dia selama ini nggak pernah ada rapat, nggak ada pembuatan. Mungkin ada tapi nggak semuanya diberitahu kali ya. Gitu ya. Saya nggak tahu. Enggak memang nggak. Emang nggak diberitahu. Nggak diberitahu. Bu, kira-kira apa pesan ibu kepada Yusuf Mansur sehubungan dengan uang ibu? Silakan bu. Kira-kira. Saya minta JM untuk membalikan pokok saya sama bagi hasil. Bagi hasil. Kalau dia nggak kembalikan? Ya, saya kan sudah. Oke. Nah terus ibu apa pesan ibu itu kan kepada Yusuf Mansur ya? Iya. Kepada teman-teman kita atau sesama jamaah, sesama umat Islam lah. Pesan ibu dengan bisnis seperti ini gimana bu? Ya jadi bisnis seperti ini kan kita harus hati-hati ya, walaupun punya nama ustadz, kita nggak bisa langsung percaya gitu aja. Jadi mulai dari sini kan. Gitu ya? Harus hati-hati nih. Iya. Harus ada akadnya yang jelas. Yang jelas ya bu. Tadi bapak bilang saya nggak ada kontraknya ya. Iya. Jadi harus ada jelas ya. Jelas dari awal. Iya. Saudara-saudara, sebentar lagi ibu saja akan menandatangani kuasa. Yang kuasa ini diperuntukkan kepada Pak Ikhwan Tuni dan teman-teman atau rekan-rekannya untuk mengadvokasi ibu saja mendapatkan hak-hak dia, uang dia yang telah diinvestasikan kepada Jamaah Nuruddin Mansur. Dengan advokasi ini mudah-mudahan hak-hak ibu saja akan dapatkan kembali. Kita doakan. Dan Jam'an, apa yang Anda katakan bahwa Anda telah mengembalikan 2.000
orang investor patungan usaha itu ternyata ibu saja nggak pernah dapat ya Bu? Enggak. Padahal dekat sekali nih kediaman ibu dengan Iya, Cipondo. dengan Cipondo kan dekat ya. Harusnya kalau memang investasi itu betul ada, benar, pasti data-data ibu ada ya. Gitu. Insya Allah akan dibantu oleh Pak Ikhwan Turi dan teman-teman. Saudara-saudara, demikian ibu saja, mungkin bisa lihat pinjam sertifikatnya Bu. Sertifikatnya. Sertifikatnya. Ini ya, sertifikatnya Bu saja ya, sertifikatnya. Sengaja saya nggak tunjukkan lama-lama ya, nanti dikasihkan kepada lawyer ya Bu untuk dibantu. Terima kasih Bu ya, terima kasih banyak Bu saja ya, nanti ibu saja akan tanda tangan kuasa. Saudara-saudara, demikian ya, itulah wawancara Pak Darso dengan korban. Ini korban lama juga, hanya baru bisa diwawancara oleh Pak Darso, ibaratnya baru muncul mungkin karena melihat video-video uploadan dari Thoibah TV ini ya. Teman-teman nanti silahkan kunjungi, saya cantumin link sumbernya di video ini, link dari Thoibah TV, dan bantu disupport dengan di like dan subscribe serta di komen positif ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan kepada anda yang berupaya untuk menggembosi atau mengancam kami agar kami diam, sekali lagi saya katakan itu sia-sia. Saya bilang bismillahirrahmanirrahim, kita akan tetap dan terus berdiri, berjuang membersamai para korban-korban ini gitu, sampai masalah ini benar-benar clear dan selesai gitu. Sebenarnya simpel saja, kalau anda berharap atau ingin agar masalah ini kemudian tidak ter-up lagi di media, selesaikan saja masalah itu gitu. Kumpulkan semua para korban gitu, kumpulkan semua para orang-orang yang anda merasa ada namanya di situ sebagai investor gitu, dan kembalikan semua hak mereka. Kami akan membantu mengupload itu gitu. Kami akan, jika anda mau, kami akan membantu mempublikasikan itu, bahwa ini loh, beliau sudah kembalikan hak-hak dari para investor. Bukankah itu hal yang baik gitu? Daripada anda hanya sekedar komentar di kolom komentar, ai uninaninu, komen sana sini, mengancam mau laporin ke sana kemari, monggo silahkan. Wallahi bismillahirrahmanirrahim, saya katakan sekali lagi, saya tegaskan, kami tidak akan mundur teman-teman. Dan kami akan terus membersamai para korban apapun komentar anda, karena saya sudah semakin anda getol berkomentar macam-macam, karena dari dulu anda sudah berubah-ubah. Gibah lah, habis itu fitnah lah, hoax lah, mau laporin lah, inilah, segala macam. Gimana? Maka sekali lagi saya katakan, apapun yang anda lakukan sia-sia. Lebih baik, akan lebih efisien dan efektif ketika anda fokus kepada para investor. Temui mereka gitu, temui mereka, diskusi yang baik dan benar. Sebagai sesama muslim, sebagai sesama saudara gitu, saudara seiman. Temui mereka, selesaikan apa yang menjadi hak-hak mereka gitu. Maka akan selesai juga masalah ini gitu, tanpa perlu anda berkuar-kuar ke sana kemari, menuding ini segala macam. Simpel kan? Saya pikir mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman yang mempertanyakan bukunya kenapa belum nyampe, karena memang belum saya kirim teman-teman. Insya Allah besok saya kirim, dan kemungkinan 3 atau 4 hari paling lama sampai ke alamat teman-teman. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan dari pengiriman ini teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.